Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sitanggang dengan NIM H1B120044. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena money politics dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Muaro Jambi. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah politik desentralisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait fenomena praktik money politics dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan umum merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi. Sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya pemilihan umum. Pemilihan langsung kepala daerah merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Dalam perjalanan pemilihan umum secara langsung, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung sering menimbulkan banyak permasalahan, baik dari tahapan kampanye maupun setelah pemilihan. Money politics atau politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta mempengaruhi suara pemilih. Money politics ini tentu sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya sangat berdampak merusak khususnya demokrasi di Indonesia. Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye. Kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara tidak memaksa atau persuasif. Dengan melakukan kegiatan retorika publik relasi, komunikasi massa, dan lain-lain sebagainya. Kampanye bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, kampanye merupakan alat untuk memperlancar praktek money politics. Pada saat kampanye, kandidat ataupun tim sukses pasangan calon berlomba-lomba untuk mencari suara dari rakyat seperti memberikan janji-janji, sembako ataupun pemberian uang dan diselipkan kalimat-kalimat retorika untuk mengajak partisipan pemilih pasangan calon tertentu dan mengabaikan prosedur pemilihan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada Pilkada Serentak 2017, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muaro Jambi, ada ditemukannya laporan tentang pelanggaran-pelanggaran kampanye seperti pemberian sembako dari tim sukses pasangan calon, retorika seperti janji-janji pembangunan, pemberian uang kepada masyarakat melalui tim sukses pasangan calon sehari sebelum dilakukannya pemungutan suara. Adapun teori yang saya gunakan dalam fenomena money politics ini, yang pertama yaitu money politik itu sendiri. Secara umum, money politics biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Money politics atau politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Adapun bentuk-bentuk money politics yang umum diketahui masyarakat luas, diantaranya yang pertama itu berbentuk uang atau cash money. Dan yang kedua berbentuk barang. Yang ketiga berbentuk fasilitas umum.
Sebab money politics yang lebih mendasar adalah kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan pada kenyataan bahwa adanya saling keterkaitan antara kemiskinan dan praktek politik uang. Jadi, selama kemiskinan belum berhasil teratasi, maka politik uang akan terus berlanjut. Politik uang atau money politics dalam praktiknya lebih banyak menyasar ke masyarakat ekonomi rendah. Karena politik uang ataupun money politik mampu melihat langsung apa yang menjadi prioritas sekaligus permasalahan yang sering dihadapi oleh mereka sendiri, yaitu rakyat miskin. Untuk itu, politik uang dilakukan dengan cara membagikan uang ataupun sembako. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Hal ini tidak dapat menekan laju politik uang atau money politics. Praktik money politics pada pemilihan kepala daerah dan pemilu sekarang telah menjadi fenomena yang sering terjadi. Salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi yang ada di Provinsi Jambi, yang minim terhadap pengetahuan dan arti dari politik itu sendiri. Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti dari pemilu, yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu, sedangkan pemilu yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam pemilu. Kemudian berlanjut pada faktor yang mempengaruhi pasangan calon melakukan money politik. Money politik di Kabupaten Muaro Jambi memang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor kebiasaan dalam pemilu. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa money politics adalah given atau diberikan atau menjadi way of life, jalan hidup dalam sistem masyarakat. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini merujuk pada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampunya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Alasan ekonomi memang menjadi salah satu faktor paling utama masyarakat sehingga menerima pemberian calon kandidat dengan bersedia memberikan dukungan suara pada pemilu atau pilkada. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidikan politik. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Hal itu semua bisa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam, atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Dan terakhir yaitu faktor yang keempat, yaitu faktor kesepakatan kerja. Kepercayaan terhadap pemerintah dan kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih sehingga simpatisan masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan money politics yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku money politik itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan oleh para penegak hukum yang baik, diikuti dengan sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dilakukannya penegakan hukum, dan juga budaya masyarakat yang terlepas dari tindak pidana politik uang. Berjalannya penegakan hukum akan saling berkaitan antara satu faktor terhadap faktor lainnya. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus-menerus, terutama sebelum pemilu di dalam masyarakat, tentang
akibat atau dampak negatif dari money politics. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan para tim sukses masing-masing kandidat, atau bisa juga melalui kader-kader partai politik dan diawasi dengan badan pemilu setempat mengenai bahaya money politics. Perlu dilakukan penegasan kepada pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak atau track record calon kepala daerah. Selain itu, diharapkan dapat mengontrol tindakan tim ses kandidat maupun kader-kader partai politik agar bersama-sama berjuang secara fair. Dengan sendirinya, praktik kecurangan dalam pemilu kada seperti money politics, penggelapan suara, penggelembungan daftar pemilih, dan lain sebagainya dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihapuskan. Baiklah, dalam video ini saya juga akan memberikan satu contoh lagi terkait fenomena politik yang terjadi di Provinsi Jambi, yaitu fenomena golput Pilgub Jambi, di mana golput atau golongan putih adalah penamaan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sekalipun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Tren golput dalam beberapa pemilihan umum persentasenya cukup tinggi jika diukur secara rata-rata nasional. Hal ini juga menjadi fenomena yang menarik di Provinsi Jambi. Sebagai gambaran, dalam beberapa kali pemilu di Provinsi Jambi, baik pada tingkatan nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah Provinsi Jambi, pun angkanya tidak terpaut jauh. Pada pemilu Provinsi Jambi tahun 2010, angka golput mencapai 31,69%. Angka ini rekor tertinggi jika dibandingkan pemilu legislatif dan pemilu presiden di Provinsi Jambi tahun 2009, yakni masing-masing 21% dan 24,77%. Meskipun tingginya angka golput menjadi gejala umum dalam pilkada di banyak wilayah di Indonesia, dan kemungkinan fenomena golput ini telah menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seseorang pemilih memilih golput. Selanjutnya, banyak penilaian terkait dengan faktor yang bisa melatar belakangi seseorang untuk menjadi golput. Namun, sejauh ini penjelasan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan belum berdasarkan hasil penelitian. Dari beberapa pengamat dan penyelenggara pemilu kada, beberapa yang dikemukakan sebagai penyebab dari adanya golput antara lain persoalan administrasi. Seseorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi, seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah masalah teknis terkait dengan beberapa sebab sehingga tidak bisa mendatangi TPS karena pada saat yang sama ada kesibukan lain seperti bekerja atau sedang di luar kota. Namun di samping dua hal di atas, ada satu lagi hal yang menjadi penyebab seseorang bisa menjadi golput, yakni tidak tertariknya dengan dunia politik atau memandang bahwa politik sebagai bagian yang tidak penting dan tidak terkait dengan kepentingannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pilihan sikap seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Dalam fenomena kali ini, saya menggunakan teori yaitu partisipasi politik dan perilaku pemilih atau perilaku golput. Di pemilu kada Provinsi Jambi sendiri pada tahun 2010, jumlah golput secara keseluruhan adalah 696,620 mata pilih atau 31% dari angka pemilih yang ada di DPT, terdiri dari laki-laki sebanyak
378,514 mata pilih atau menyumbangkan 54% total golput. Sedangkan perempuan sebanyak 318,106 mata pilih atau menyumbangkan 46% total suara golput. Selanjutnya terkait golput. Pada beberapa masyarakat memiliki alasan-alasan yang berbeda mengapa mereka memilih golput. Bagi masyarakat yang menganggap biasa saja beralasan bahwa karena tidak terlalu mengikuti atau tidak peduli dengan pemilu kada, kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap pemilu kada, pemilu sudah sering diadakan yang terpilih tidak berjuang untuk rakyat, hasilnya tidak ada perubahan yang terasa lebih membaik dari sebelumnya. Semakin tahun bentuk pemerintahan semakin buruk, kurangnya kepercayaan terhadap para cagup, pemimpin tidak ada yang peduli lagi terhadap masyarakat, dan masyarakat tetap miskin karena tidak bisa hadir, masih banyak lebih penting seperti kuliah dan bekerja, ataupun kandidat tidak ada yang disukai oleh masyarakat. Tidak ada perubahan siapapun yang gubernurnya, siapapun yang terpilih, juga programnya yang itu-itu saja, dan juga calon yang kurang berbobot, tidak memilih karena tidak begitu mengetahui, dan ada juga yang sudah biasa melihat pemandangan kampanye para calon gubernur. Pemimpin kadang melupakan janji-janjinya karena terlalu banyak mengumbar janji yang tidak mudah untuk merealisasi. Dalam kasus golput di Provinsi Jambi ini sendiri, kondisi seperti ini tentu menarik, di mana satu sisi masyarakat golput tidak memberikan suara, namun di sisi lainnya ketidakikutsertaan kelompok golput seberapa besar jumlahnya tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil pemilu. Jika melihat dari latar belakang seseorang menjadi golput, maka ada dua hal penting yang menjadi perhatian. Yang pertama, responden yang menganggap penting berpartisipasi pada pemungutan suara adalah karena tidak bisa hadir ataupun bisa dikatakan golput teknis, tidak terdaftar sebagai pemilih, dan tidak memiliki undangan atau kartu pemilih, atau hanya saja malas untuk memilih, tidak suka dengan tips sukses dan jauh dari TPS-nya. Dan yang kedua yaitu masyarakat yang tidak menganggap penting berpartisipasi pada pemungutan suara, dikarenakan merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia, atau tak percaya bahwa pemilu kada akan membawa perubahan dan perbaikan, ataupun tidak puas dengan kualitas cagup dan cawagup serta partai politik pendukungnya.